Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang. Ya, selamat siang semuanya. Mohon maaf saya sambil di mobil ya untuk menjelaskan materi kita di pertemuan kedua gitu. Jadi hari ini kita akan membahas tentang corporate entrepreneurship dan saya hanya akan memaparkan kurang lebih 15 menit gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk absensi, seperti biasa, kalian tulis nama dan NPM di kolom chat. Saya nggak akan panggil hari ini karena saya juga sedang terburu-buru. Jadi kalian tulis nama dan NPM di kolom chat dengan jelas ya namanya ya, gitu ya, dengan jelas. Dan itu yang akan jadi patokan saya untuk direkap ke dalam absensi hari ini. Oke, saya akan share dulu PowerPoint-nya ya. Oke, lihat di layar Anda. Jadi hari ini kita akan masih membahas tentang entrepreneurial perspektif dan yang akan kita bahas adalah mengenai kemarin sudah entrepreneurial mindset, sekarang corporate entrepreneurship gitu ya. Nah, apa sih corporate entrepreneurship? Corporate entrepreneurship itu biasa disebut juga dengan intrapreneurship ya. Jadi kalau corporate entrepreneur dengan intrapreneur itu sama. Apa itu corporate entrepreneurship? Corporate entrepreneurship adalah entrepreneur yang dilakukan di dalam sebuah perusahaan. Jadi corporate entrepreneur adalah orang yang dia melakukan aktivitas entrepreneurship dan mempunyai jiwa entrepreneurship, tapi dia dilakukan di perusahaan yang berskala besar, gitu ya. Jadi artinya dia melakukan entrepreneurship bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk untuk organisasi atau perusahaan yang dia bekerja pada saat itu. Nah, di sini ada penyebab gitu ya. Kenapa itu terjadi corporate entrepreneurship di orang tersebut gitu ya. Nah, yang pertama adanya keinginan dia untuk doing your own thing, artinya dia ingin melakukan itu atas rule dia gitu ya. Dan doing it once term. Jadi syarat dan kondisi dia tentukan sendiri, peraturan dia tentukan sendiri, dan dia punya kebebasan untuk melakukan usahanya, tapi di dalam organisasi atau perusahaan orang lain. Misalnya, seorang kepala cabang dia bebas menentukan aturan yang ada di cabangnya gitu ya, termasuk controlling karyawan, namun tetap itu ada di bawah perusahaan lain gitu. Yang kedua, itu adanya new search for meaning, artinya dia ingin meningkatkan kemampuan atau skill dia atau ability dia, dan juga dia dikarenakan dia ketidakpuasan dalam struktur organisasi atau rule yang ada. Jadi dia ingin meningkatkan ability, skill gitu ya, tapi masih ruang lingkup perusahaan orang lain. Yang ketiga, perusahaannya tersebut atau organisasi tersebut dia memang men-encourage karyawannya untuk memiliki jiwa entrepreneurship gitu kan. Jadi adanya program corporate entrepreneurship gitu dengan cara menstimulasi karyawan tersebut dengan berbagai training ataupun dalam waktu pelaksanaan pekerjaan si pegawai itu diperbolehkan melakukan cara-cara yang berbeda sesuai dengan caranya dia gitu. Jadi tidak ada patokan, yang penting itu memang jadi lebih baik. Gitu. Nah,
Terus biasanya nih corporate entrepreneurship ini mostly gitu ya, direfleksikan dari beberapa hal berikut ini. Yang pertama, adanya new business venturing atau dia pembukaan cabang baru atau pembukaan unit bisnis baru. Nah, ini meng-create, new business ini gitu ya, meng-create bisnis ini menyebabkan si orang tersebut juga bisa menjadi memiliki pemikiran seorang entrepreneur karena dia harus mengembangkan usaha tersebut. Terus yang kedua, inovatif gitu ya, inovatif. Jadi dalam hal ini inovatif produk dan jasa dalam mengembangkan produk dan jasa ini misalkan dengan menggunakan teknologi. Nah, seiring dia harus inovatif, maka dia akan didorong untuk, eee, bisa menjadi seorang corporate entrepreneur. Terus pembaharuan diri, artinya misalkan perusahaan ini dia, mentransformasi gitu ya, ide-ide kunci awalnya itu menjadi suatu hal yang baru untuk, dibikin baru. Nah, itu juga mendorong seseorang untuk kreatif sehingga dia, itu harus berpikir lagi nih gitu ya, bagaimana mengembangkan atau mengimplementasi ide baru tersebut. Terus yang keempat juga proaktif. Nah, di sini ketika misalkan dia mau ambil resiko penuh dengan inisiatif, persaingan yang agresif dan juga, dia bertahan di dalam suatu kondisi bisnis, nah ini juga membuat, seseorang itu bisa menjadi, corporate entrepreneur dan perusahaannya itu menerapkan corporate entrepreneurship. Nah, ada beberapa hal nih ketika kita membandingkan manajerial versus entrepreneurial. Artinya manajerial ini adalah, yang tradisional manajemen dengan entrepreneurial manajemen gitu ya. Ada, beberapa terms gitu ya, beberapa poin yang biasanya ini kita bandingkan nih gitu ya, atau yang bisa jadi poin, eee, apa namanya tuh, yang bisa untuk membandingkan kedua tradisional manajemen dengan entrepreneur manajemen. Pertama dari sisi orientasi strateginya, itu kita bisa lihat. Yang kedua, komitmennya terhadap peluang bagaimana, dan juga terhadap resource-nya. Terus pengelolaan resource-nya seperti apa, struktur manajemennya seperti apa, terus bagaimana penggunaan reward-nya gitu ya. Terus, growth-nya gimana nih, orientasi growth-nya seperti apa, sama culture-nya. Nah, ini bisa dijadikan patokan untuk membandingkan, eee, entrepreneurial management dan traditional management. Nah, yang tadi, ini ada di sini nih dimensinya ya, ada strategic orientation sampai ke entrepreneurial, lihat di kolom yang tengah. Nah, yang sebelah kanan, yang administratif fokus, itu adalah traditional management. Yang sebelah kiri adalah entrepreneurial management. Nah, ini perbandingannya nih, dari orientasi strateginya. Kalau yang entrepreneurial, dia memang berdasarkan dari persepsi atau peluang, eee, atau peluang yang memang, tercipta gitu ya. Nah, kalau yang tradisional itu biasanya dari pengontrolan resource gitu ya. Terus yang kedua, dari komitmen atau opportunity gitu ya, komitmen opportunity-nya, kalau yang administratif tuh yang tradisional biasanya dia lebih panjang dan kalau yang, misalkan pengelolaan manajemennya gitu ya. Terus kalau yang entrepreneurial itu biasanya dia lebih, cepat. Misalkan nih, dari sisi proses nih, misalkan yang tradisional itu ambil contoh adalah, perusahaan-perusahaan BUMN atau misalkan, PNS. Dia biasanya lebih, eee, apa namanya tuh, lebih, eee, sebentar, sebentar, ada ini di belakang. Nah, kalau yang kalau yang entrepreneurial prosesnya itu lebih, cepat gitu ya. Jadi misalkan suatu proses itu menjadi lebih cepat gitu, lebih cepat
Dan kalau yang apa namanya tuh tadi bisa dikasih contohnya tuh kalau ini swasta gitu ya, entrepreneurial. Kalau yang itu apa namanya tuh yang PNS gitu ya. Biasanya prosesnya kalau misalkan bisa lama, kenapa harus cepat? Nah, itu biasanya. Atau yang swasta lebih kebalikannya, kalau bisa cepat, kenapa harus lama gitu ya. Terus dari resource nih, komitmennya gitu ya. Ini banyak stage-nya. Kalau misalkan di administratif itu cukup satu resource tuh satu stage gitu ya. Kalau di entrepreneur biasanya harus multitasking. Controlling resource-nya, kalau misalkan entrepreneurial fokus, dia episodik atau misalkan dia lebih cepat perputarannya. Kalau yang, apa namanya, administratif atau tradisional, itu dia, lebih, lama gitu ya, karena memang tidak bisa biasanya itu, tidak bisa atau namanya tuh keluar atau tidak bisa dipecat begitu saja gitu. Nah, terus kalau dari struktur manajemennya, kalau misalkan struktur manajemen kalau entrepreneur itu biasanya kita duduk bareng, bersama-sama gitu ya, bersama-sama dan, apa namanya, eee, open minded gitu. Tapi kalau yang dari tradisional biasanya dia hierarki. Dia ini pengaruh ke reward. Reward-nya ada senioritas nih kalau di, tradisional. Jadi biasanya yang senior lebih besar pendapatannya gitu ya. Atau kalau di entrepreneurial, itu dia berdasarkan, value creation atau performance-nya. Dari sisi growth orientation juga sama, kalau yang administratif fokus atau yang tradisional dia lebih lambat, lebih stagnan. Nah, karena kalau yang entrepreneur itu dia melihat peluang, maka dia bisa lebih cepat dan mau ambil resiko. Kalau yang dari sisi culture-nya itu kalau misalkan yang administratif fokus kan karena dia memang sudah stagnan ya. Tapi di situ biasanya ketika ada kesalahan dia ada punishment-nya. Tapi kalau yang entrepreneurial dia biasanya lebih open minded gitu ya, lebih open apalagi terhadap peluang yang ada. Ini adalah apa namanya tuh, karakteristik dari entrepreneurial environment atau lingkungan yang entrepreneurial. Karakteristiknya seperti ini, yang pertama, biasanya sih organisasi itu beroperasi, dia mengikuti teknologi yang ada. Jadi memang dia akan ikut dengan perkembangan teknologi. Yang kedua, open terhadap ide-ide baru dan mereka melakukan trial and error gitu ya. Jadi adanya failure itu diperbolehkan. Terus yang selanjutnya adalah, apa namanya, parameternya no opportunity parameter itu, jadi adanya peluang itu bukan parameter dia harus berhasil atau enggak, karena itu untuk trial and error. Terus si resource-nya sendiri biasanya accessible dan ada. Nah, kalau dan dedicated gitu ya. Kalau jadi dia harus ada dimanapun kapanpun gitu, bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Nah, dia biasanya multidisiplin teamwork nih. Jadi dia berupa teamwork dan kadang-kadang dia memang multitasking karena dia harus bisa mengerjakan berbagai hal, satu orang tuh berbagai hal. Terus dia long time horizon, artinya memang dia karena melihat peluang, dia bisa dalam kondisi long time. Programnya volunteer nih, jadi tidak penunjukan langsung. Kalau misalkan di apa namanya tuh yang tradisional biasanya top down. Jadi dia nunjukin langsung gitu ya, apa namanya, nunjuk langsung ke bawah dan itu menjadi order. Tapi kalau di sini enggak. Jadi misalkan, oh siapa yang mau gitu ya, volunteer seperti itu. Terus, ada sistem reward gitu ya, dan memang appropriate dengan, usahanya. Sponsorship dan championship available, artinya misalkan ada karyawan of the month dan lain sebagainya, dan juga ada support dari top management. Mana chatnya? Seperti itu. Nah, seorang leader dalam corporate entrepreneurship, dia harus mempunyai karakteristik gitu ya, untuk membangun corporate entrepreneurship ini. Yang pertama, dia harus mengerti kondisi lingkungannya. Yang kedua, otomatis dia harus visioner dan fleksibel. Dia harus bisa membuat create management option, artinya harus dia punya plan A, plan B, plan C, kalau perlu sampai plan Z, gitu ya. Terus
dia harus bisa meng-encourage teamwork-nya. Jadi mempengaruhi atau dia harus bisa masuk ke teamwork-nya itu. Dia harus bisa buka open diskusi nih. Jadi setiap ini harus didiskusikan. Dan dia harus bisa membangun Sih, bisa buat ganyo nggak sih Willy? koalisi supporternya gitu ya. Atau CSNY? Jadi membangun tim. Mohon mic-nya di-mute dulu ya. Dan yang terakhir dia harus persis atau bertahan dalam kondisi lingkungan tersebut. Bagi yang coba cek mic-nya, kalian mic-nya di-mute dulu ya sebentar. Nah, ini ada beberapa step untuk menjadi corporate entrepreneurship, establish corporate entrepreneurship dalam organisasi. Nanti kalian baca ya step-stepnya, dan itu saya lewat. Dan ini ada beberapa problem ketika ingin mengestablish corporate entrepreneurship. Yang pertama, gitu ya. Jadi ketika menjadi sebuah, dia mempunyai jiwa entrepreneur, melaksanakan corporate entrepreneurship, itu perusahaan harus siap-siap kehilangan orang tersebut karena dia bisa membangun perusahaan sendiri, gitu ya. Terus yang kedua juga perusahaan akan kesulitan nih maintain long term commitment-nya karena dia kan mau semaunya dia gitu kan. Terus juga environment atau misalkan lingkungan itu akan menjadi sebuah ancaman sebenarnya bagi perusahaan itu karena terlalu bebas. Nah, itu beberapa hal yang memang gitu ya bisa dilakukan ketika ingin ini corporate entrepreneurship kayak gitu. Nah, untuk membangun corporate entrepreneurship sendiri juga memang sulit gitu karena memang biasanya jiwa entrepreneurship itu timbul dari orangnya gitu ya. Jadi biasanya dipilih nih ketika ingin membangun sebuah cabang atau membuka cabang baru dia akan memilih orang-orang minimal yang memiliki jiwa entrepreneurship. Jiwa entrepreneurship ini selalu ada di setiap perusahaan. Jadi makanya dia bisa membuka cabang-cabang baru atau membuka unit-unit bisnis baru. Nah, untuk hal-hal seperti itu diperlukan karakteristik yang tadi, leadership karakteristik yang ada di sini. Ini bisa menjadi patokan. Nah, itu materi hari ini gitu ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena saya juga sedang terburu-buru gitu ya. Ada keperluan. Dan untuk absensi nanti saya akan salin dari kolom chat. Jadi silahkan yang belum mengisi NPM dan nama, silahkan tulis NPM dan nama kalian di kolom chat. Bila ada pertanyaan, mohon maaf, bisa disampaikan nanti di grup WhatsApp atau Japri secara langsung. Untuk hari ini kita tidak ada tugas gitu ya. Kita tidak ada tugas. Nanti jadi untuk materi bisa kalian lihat nanti di LMS. Nah, untuk terakhir saya mohon untuk rekan-rekan mahasiswa untuk membuka videonya. Gitu ya, saya akan screen capture dulu untuk bukti pertemuan kita ke kampus. Jadi tolong dibuka. 2 kali ya screen capture-nya ya. Silakan dibuka. Saya tunggu. Oke, saya screen capture 2 kali ya. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Sebentar. Sekali lagi. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih atas kehadiran hari ini. Saya bila ada pertanyaan, silahkan menghubungi saya langsung, bisa di grup ataupun secara Japri. Jangan lupa untuk absensi kalian tulis nama dan NPM di kolom chat. Sekali lagi, tidak ada tugas. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan chat room. Waalaikumsalam.